Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. May yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah binikmatihi tatimus shalihat. Pujian kita haturkan kepada Allah Ta'ala yang dengan sebab curahan nikmatnya amal soleh semakin sempurna, kita butuh meningkat, bekal telah kita dapat. Memang itulah tujuan Allah memberikan kenikmatan supaya syukur itu menggunakan nikmat untuk menambah ketaatan yang Nabi SAW ketika mendapatkan apa yang Allah jaminkan, sebagaimana Allah jelaskan, yaghfirullahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah hendak memberikan jaminan dosamu dulu akan datang untuk mendapatkan pengampunan. Itu yang Allah kehendaki, jaminan untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bentuk syukur itu apa? Semakin nambah-nambahi ketaatan. Yang boleh jelaskan, afala akunu abdan syukur. Apa enggak layak saya sebagai hamba yang bisa syukur? Sehat masih kita dapatkan, aman pun demikian. Kecukupan rezeki juga selalu mengiring. Kita masuk pertama bulan Ramadan, yang Nabi SAW pernah mengucapkan amin 3 kali. Tanyakan, apa yang kau aminkan? Salah satunya, celaka seseorang lawang ketemu Ramadan tapi dosanya tidak terampunkan. Padahal fadilah telah dijelaskan, man shoma Ramadan. Di lafaz yang lain, man qama Ramadan. Di lafaz yang lain, man qama Lailatul Qadri. Masing-masing 3 kata di atas dilanjutkan dengan imanan wahtisaban. Fadilahnya, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan, siapa yang qiyam Ramadan, di malam hari dia qiyam ngadeg, punya makna salat malam. Ketika orang rame-rame semangat mendatangi namanya tarawih, maknanya yang melakukan sholat jumlahnya sangat banyak. Itu namanya qiyam Ramadan. Itulah sholat malam di Ramadan yang jumlahnya standarnya 11, walaupun juga boleh lebih. Itu namanya qiyam Ramadan. Demikian juga siapa yang menegakkan Lailatul Qadar,
mengejar fadilah Allah Ta'ala, yang peribadatan di malam itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, sehingga orang bisa lomba. Jangan sampai amalku hanya 1000 walaupun dikalikan 1000 bulan, tapi bagaimana amalku lebih, ya nanti dikalikan 1000 bulan. Kalau 1000 kali 1000 bulan sudah besar. Kalau 1 juta kali 1000 bulan lebih besar. Dan terus tingkatkan. Luar biasa fadilahnya. Semuanya ia kerjakan karena iman, ketauhidannya kepada Allah, disadari Allah satu-satunya yang diibadahi, diwujudkan beribadahnya dengan cara Allah sebagaimana Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah para sahabat praktek sempurna. Itu cara mengerjakannya. Kemudian mengharapkan pahala kepada Allah. Ya Allah, saya taat, apa yang kau janjikan berikan, lipat gandakan, jaga supaya menjadi pembekalan. Ketika ia laksanakan demikian, fadilahnya adalah diampunkan buat dia apa yang berlalu dari dosa. Luar biasa fadilahnya. Makanya kita wajib untuk menyukuri, sambut dengan semangat, sambut dengan memaksakan diri untuk semangat, sambut dengan melatih diri semangat, karena nafsu akan menjadi penghalang. Entah nafsu males-malesan, nafsu ngantuk, nafsu macam-macam. Nah, kendalikan, paksa untuk semangat. Doa kepada Allah Ta'ala dengan bismillah, memulai kegiatan dengan doa kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, supaya kita enggak berpanjang angan. Barangkali kita besok sudah mati, kita tidak tahu, karena kullu nafsin za'iqatul maut. Makanya kita selalu mencari bekal, dan itu doa yang ditonton ketika bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ila nusyur. Pujian diaturkan kepada Allah yang membuat kita hidup kembali setelah semalaman kita dimatikan, yang kepadanya kita kembali untuk diperhitungkan, dihisab. Maka kita supaya nambah bekal. Maka bila kita bisa demikian, kita nanti bisa paksa nafsu kita yang sering memerintahkan yang jelek. Maka dengan dipaksa, nanti dilatih, semoga kita nanti akan dimudahkan, karena kullun ya'malu ala syakilatih, masing-masing orang berbuat sebagaimana kebiasaan. Biasa ngantuk yang ngantukan, ya biasa rasa-rasen ya panggah aras-arasen. Biasakan untuk semangat, sehingga sama-sama membiasakan, nanti hasilnya beda. Harapannya nanti semakin besar. Maka diantara bentuk kesyukuran kita yang aman, sehat, terjaga, Ramadan kita telah memasuki hari pertama kali ini, maka dengan kita sempurnakan pendalaman Al-Quran melewati sunnah-sunnah yang sahih. Insyaallah kita mulai dengan daurah kita di Ramadan kali ini dengan basmalah, masing-masing bisa memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ayol ikhwah, materi yang dijatahkan ke saya di daurah kali ini dari Sahih Bukhari, berarti mengkaji sunnah itu mengkaji Al-Quran, karena enggak paham Al-Quran kecuali dengan sunnah. Karena memang fungsinya sunnah untuk menjelaskan Al-Quran. Walaupun membaca fadilahnya besar, diperbanyak besar, murojaah besar, tapi pendalaman ilmunya kalau tidak diwujudkan juga nanti hanya semata bacaan, tentunya hasilnya tidak maksimal. Berikutnya, apa bab pertama yang ada di makalah? Nukilan dari Al-Baqarah 100 berapa?
Aman tamata binul hajj, silakan coba bacakan. Ya. 196, silakan bacakan. Wa timmul hajja wal umrata lillah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakan haji dan sempurnakan umrah, ikhlas semata, bertumbuhnya harapan hanya kepada Allah untuk diterima amal, untuk diampunkan dosa, untuk diberi pahala, untuk ditingkatkan derajat, untuk dilipat gandakan bisa menjadi bekalan lillah, bertumbuhnya hanya kepada Allah yang semua makhluk kepadanya bergantung. Itu namanya ikhlas. Fa in uhsirtum, maka jika kalian terhalang mau melaksanakan manasik, ada halangan, tiba-tiba jatuh sakit atau ada musuh yang menjadi penghalang manasik nggak bisa berjalan, atau ada bencana, makanya sebelum orang melaksanakan semuanya supaya mengajukan persyaratan. Di tempat setat, mikot namanya, Dzul Khulaifah, bila berangkat dari Madinah, ihlal kata pertama yang diungkapkan dengan labbaika Allahumma bi umrotin, ya Allah, ku penuhi panggilanmu untuk umroh. Lengkapi, wa mahalli khaisu kabastani, tempat tahallulku saya anggap acaraku selesai di mana engkau menahan saya. Belum selesai kok tertahan, disitulah orang sudah cukup, ya sembelih binatang untuk disedekahkan, ya cukur, selesai. Karena terhalang, makanya itu bikin persyaratan. Akhirnya di situ disembelih binatang, sedekahkan, cukur. Jika kalian terhalang, maka apa yang terasa mudah dari al-hadiyu, binatang yang disembelih untuk disedekahkan. Wala tahliku ru'usakum, dan kalian jangan mencukur rambut kalian. Laki-laki yang paling bagus gundul. Kalau tidak gundul boleh. Untuk perempuan ujung rambut dipotong seukuran 4 jari atau sekitar itu. Kamu jangan cukur rambut kepalamu hatta sehingga ia bulughal hadiyu makhillah, hadiah binatang yang disembelih sampai ke sasaran.
Faman kana minkum maridun, maka barang siapa yang sakit, au bi adzam bi ra'si, atau ada gangguan di kepala, di kerak tumo, belum waktunya cukur, harus cukur karena tumone bek upamanya, sehingga dianggap melanggar peraturan, maka kena denda, dam namanya. Bentuknya fafidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Fidyah dari puasa atau sedekah atau menyembelih binatang. Wa idza amintum, maka bila kalian mendapatkan kondisi aman, faman tamata bil umratil haji famastaysara minal hadi, maka siapa yang hajinya dalam bentuk tamattu, maka di sana ada konsekuensi tanggal 10 nanti menyembelih binatang untuk disedekahkan. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Siapa yang tidak menjumpai binatang untuk disembelih tanggal 10 Dzulhijjah, maka diganti dengan puasa di sana 3 hari, dan bila sudah pulang ke negeri masing-masing puasa 10 hari. Tilka asratun kamilah, itulah 10 hari untuk berpuasa yang itu sempurna. Zalika liman lam yakun ahlu hadil masjidil haram, maka haji tamattu ini adalah untuk orang yang dia bukan penduduk Masjidil Haram. Wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan takwalah kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya Allah siksanya itu adalah amat sangat. Tafsiran berkaitan dengan ayat itu, yaitu faman ta'amata bil umratil hajj. Nah, sekarang haddatsana, silakan baca. Qala al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi rahimahullah ta'ala. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Imran Abi Bakr qala haddatsana Abu Raja' an Imran bin Husayn radhiyallahu anhu qala unzilat ayatul mut'ati fi kitabillah fa'alnaha ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa lam yunzal Qur'anun yuharrimuhu wa lam yunha anha hatta mata. Qala rajulun fi ra'yihi ma sya'a. Qala Muhammadun yuqalu innahu Umar. Setelah dibacakan rangkaian para perawi yang Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menjelaskan dari gurunya dari gurunya, setelah dibacakan tadi, sekarang kita baca dari seorang sahabat namanya Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Imran bin Husain cerita, nazalat turun ayatul mut'ati, ayat tentang mut'ah fi kitabillah, yang ada di kitab Allah. Mut'ah ada beberapa makna. Makna di sini mut'ah berkaitan dengan haji. Ada mut'ah yang lain berkaitan dengan perkawinan. Mut'ah berkaitan dengan karakter perkawinan yang pernah terjadi di masa Islam 2 kali. Pertama, penaklukan Khaybar. Para tentara lama meninggalkan rumah, kangen urusan syahwat, tapi tidak bisa tersalur karena safar jauh. Maka pada waktu itu boleh mut'ah, mengawini perempuan beberapa saat sampai urusannya selesai. Setelah itu diharamkan. Lalu mut'ah berulang kembali diperbolehkan
ketika penaklukan kota Makkah tahun 8 Hijriah. Tapi belum sempat sampai keluar dari Mekah sudah diharamkan kembali. Kenapa? Ini masa diturunkannya wahyu. Islam dalam bentuk berproses. Yang seperti itu banyak terjadi. Setelah itu Nabi kita SAW meninggal, sudah tidak berlaku lagi. Karena Islam telah sempurna. Mut'ah yang ada pada Islam tidak sama dengan mut'ah yang ada pada Syiah. Pertama, Syiah bukan Islam. Syahadatnya berbeda. Mencela Jibril, mencela Nabi. Mengkafirkan rata-rata sahabat kecuali orang yang dikecualikan saja. Mereka juga menghalalkan apa yang diharamkan. Dengan istilah nikah mut'ah itu haram, mereka halalkan, bahkan mereka promosi. Mut'ah sekali fadilahnya seperti siapa, mut'ah 2 kali fadilahnya seperti siapa, dan berikutnya apa seperti Husain, berikutnya seperti Hasan, berikutnya seperti Ali, bila sudah 4 kali seperti Nabi atau gimana. Yang itu adalah prakteknya pelacuran yang diberi nama nikah. Karena perempuan ketika nikah mut'ah sehari bisa berulang. Perempuan nikah mut'ah dengan A 3 jam, nanti ketika selesai dikawinkan lagi, nikah mut'ah dengan B 3 jam upamanya. Nanti sehari bisa nikah berapa kali. Ini tidak memenuhi kriteria, sehingga tidak ada masa iddah yang ada pada diri mereka. Bahkan tuan rumah ketika kedatangan tamu, maka dalam rangka menghormat tamu, maka supaya istrinya bermut'ah dengan tamu walaupun semalaman. Na'udzubillah min dzalik. Mereka mempermainkan agama habis-habisan. Maka mut'ah pada makna itu hukumnya adalah jelas-jelas haram. Kemudian mut'ah yang dibahas di sini adalah mut'ah berkaitan dengan macam-macam haji. Untuk orang penduduk luar Mekah, haji ada 2 pilihan. Pertama, haji qiron. Yang kedua, haji tamattu. Kalau haji qiron, orang berangkat dari rumah menuju ke setat tempat pemberangkatan, namanya miqat, ada di Dzulhulaifah. Kalau dari Madinah itu sudah membawa binatang yang disembelih nanti tanggal 10. Makanya acara manasiknya dari setat maka bersifat nyambung, baru tanggal 10 nanti tahallul. Yaitu sudah tidak terikat acara manasik haji, pantangan global, semisal jima dan macam-macam. Nanti sudah pantangannya lepas. Tanggal 10 apa acaranya? Menyembelih binatang untuk disedekahkan, cukur, dan melempar jumrah Aqabah. Maka di situ semua pantangan sudah habis kecuali jima. Cukur sudah diperbolehkan, memang sudah waktunya. Nanti apabila sudah tawaf ifadah tanggal 10 itu, maka nanti jima sudah boleh. Berarti pantangannya lebih longgar lagi. Maka sejak dari awal sampai tanggal 10 terus manasiknya tidak boleh mandek. Nah, itu namanya hajinya haji qiron. Tandanya tadi apa? Dari rumah sudah membawa binatang yang disembelih tanggal 10 nanti. Tapi apabila dari rumah belum membawa binatang yang disembelih nanti tanggal 10, nanti binatangnya tanggal 10 beli saja di pasar, lalu disembelih, lalu disedekahkan. Itu hajinya haji tamattu. Haji mendapatkan kesenangan karena caranya mudah.
Ketika sudah tawaf 7 kali putaran, sa'i Safa Marwa, maka sudah boleh cukur. Maka sudah boleh cukur. Setelah itu pantangannya hilang. Termasuk bila bersuami istri pada masa jeda itu mau jima boleh, atau mau lamaran boleh, atau mau nikah boleh. Itu namanya hajinya itu haji tamattu, mendapatkan kemudahan kesenangan. Dan nanti dimulai lagi ketika tanggal 8 pakai baju ihram lagi, maka dia mulai berihlal mengatakan labbaika Allahumma bihajjin. Berarti antara umroh dan haji itu ada jeda. Masa jeda ini mendapatkan kelonggaran, tidak ada pantangan orang bermanasik. Namanya haji apa itu? Tamattu. Itu gambarannya begitu. Ayat yang telah kita baca di atas itu sangat jelas, faman ta'amata bil umrati ilal hajj famastaysara minal hadi. Maka siapa yang hendak menempuh pilihan model hajinya yang namanya haji tamattu, silahkan. Yang di situ ada konsekuensinya adalah menyembelih binatang. Kalau qiron dibawa dari rumah, kalau tamattu ini ringan dan longgar. Bisa beli sehingga tidak usah repot-repot membawa dari rumah. Makanya amat sangat diimbau haji yang paling bagus itu haji apa? Tamattu. Karena qiron itu berat. Kenapa? Dan bawa binatang dari rumah. Ini mau binatang dari Indonesia gitu ya. Berapa nanti biayanya? Lah wong-wonge numpak pesawat terbang pisan ke RP, kayak wedhus ana urusan wedhus tumpakne pesawat terbang. Iya. Berayeman-eman. Karwane timbang wedhus numpak pesawat terbang ya karuan ngejak keluargane wae. Itu kiranya itu binatang itu dibawa dari rumah, berat kan? Maka yang paling mudah hajinya apa? Tamattu, dari rumah sudah enteng. Nanti binatangnya gimana? Beli di sana tanggal 10. Nah, enak kan? Pasar sudah siap. Makanya haji yang paling mudah adalah haji apa? Tamattu. Aman tamata bil umrati lal hajj. Maka siapa yang menginginkan model hajinya dalam bentuk tamattu, maka silahkan. Nanti tanggal 10 menyembelih binatang bisa beli di sana. Tawaf 7 kali, sa'i Safa Marwa, sudah rileks. Nanti mulai lagi tanggal 8 untuk penuntasannya. Nah, itu gambaran globalnya haji tamattu seperti itu. Kita ulang. Berkata Imran bin Husain, turun ayat tentang mut'ah di Al-Baqarah 196. Fi kitabillah, yang ada di kitab Allah. Tadi sudah dibacakan ayatnya. Fa fa'alna, maka kami ketika haji melakukan haji tamattu ma'arasillah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walam yunzal, dan tidak diturunkan Qur'anun Al-Qur'an yuharimu, yang mengharamkan. Kebolehan itu tidak dihapus. Kebolehan itu tidak dihapus. Nah, pernah ada kebolehan nikah mut'ah kan dihapuskan. Ke Khaybar boleh mut'ah, gak berapa lama dihapus. Penaklukan kota Makkah tahun 8 Hijriah boleh mut'ah, belum sempat keluar dihapus. Tetapi bolehnya haji tamattu itu ternyata Quran turun tidak menghapusnya. Walam yanha anha, dan Quran juga tidak melarang adanya haji tamattu hatta mata, sampai Nabi SAW itu meninggal. Maka untuk Nabi menggunakan bahasa hatta mata, hatta tuwfiya, hatta kubido. Ini bahasa-bahasa berita kematian.
Apa tadi bahasa kematian? 1, mata. 2, kubido. 3, tuwufiya. Maka jangan menggunakan berita kematian telah berpulang ke rahmatullah. Ada bahasa begitu. Nah, kita belum tahu di kubur mereka itu gimana. Kok dikatakan berpulang ke rahmatillah. Di bahasa yang lain niru bahasa Nasara telah menyusul Bapa di surga. Wah, ini kacau betul. Maka siapa yang menyampaikan berita kematian cukup telah meninggal dunia, telah wafat, telah mati, telah dicabut nyawanya. Itu bahasa-bahasa yang ada pada dalil, maka supaya menggunakan bahasa itu. Maka untuk Nabi saja menggunakan bahasa mata. Telah wafat, yaitu sampai meninggalnya Nabi SAW, kebulan haji tamattu tidak dilarang, Quran turun tidak mengharamkannya. Kalau begitu haji tamattu berlaku untuk selamanya. Qala rajulun, berkata seseorang, bi ra'yihi, dengan pendapatnya, masya apa yang ia maui. Apa yang dimaksud berkata seorang dengan pendapatnya? Yaitu jangan bermudah-mudah di dalam mensikapi bolehnya haji tamattu. Jangan bermudah-mudah di dalam menghadapi bolehnya haji tamattu. Walau tamattu itu boleh, tapi jangan bermudah-mudah, sehingga seolah itu hilang kesungguhan, hilang kesyukuran, sehingga nanti lama-lama akan menelantarkan. Bahkan orang ini pesen, apabila hajinya haji tamattu, maka supaya mengadakan safar 2 kali. Safar pertama untuk umroh di bulan haji, safar yang kedua untuk haji di bulan haji. Ini himbauan dari orang tadi, tujuannya apa? Jangan sampai di tengah bolehnya haji tamattu orang bermudah-mudah. Contohnya apa? Contohnya sholat. Itu dikatakan berjamaah sejak takbiratul ihram, dan orang yang masbuk pokoknya masih menjumpai rukuknya imam, itu dikatakan sudah mendapatkan 1 rakaat. Iqamah, orang sudah siaga, sebelumnya sudah sholat sunnah, menunggu sambil zikir dan doa. Ketika shaf ditata, dia termasuk yang ditata. Ketika imam takbir bisa menjumpai takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan yang terlambat, setelah amin, ada orang itu baru datang, lalu berwudu. Setelah itu imam pada posisi Allahu Akbar menuju ke rukuk, itu baru menyusul rukuk. Rukuknya masih bisa bertemu dengan imam. Ini sudah dianggap 1 rakaat belum? Jawab? Menang wae. Jawab? Sudah. Tetapi sudah dianggap 1 rakaat seperti itu, jangan bermudah-mudah. Nyopo berawal-awal. Sepenting nanti ketemu rukuknya imam kan sudah dapat pahala berjamaah. Senada ini yang dapat kritikan. Artinya apa? Di dalam kemudahan jangan bermudah-mudah. Ini yang dituju. Di dalam kemudahan jangan bermudah-mudah. Peh oleh malih sakarepe dhewe. Itu yang dimaksud. Jangan sampai ada kondisi boleh mudah lalu bermudah-mudah. Kenapa? Karena itu menjadi proses berkurangnya keimanan. Kurang selai, nanti kurang selai, nanti kurang lagi selai, terus lama-lama bisa habis. Itu resiko dari bermudah-mudah.
Makanya orang yang berpendapat di sini yang mencoba untuk melarangnya haji tamattu, bukannya dia menghilangkan bolehnya haji tamattu, tetapi yang diwaspadakan di tengah bolehnya kondisi haji dengan tamattu, tapi jangan bermudah-mudah. Apa contoh yang lain? Contoh yang lain, siapa yang tidak mendapatkan air boleh untuk tayamum. Waktunya sholat butuh berwudu, cari air dilihat kok nggak ada, makanya boleh tayamum. Tapi jangan sampai bermudah-mudah, hanya noleh nganan, gak enak banyu, nyawangnya ngarep, gak enak banyu, ngiwo, ranek banyu, nol nyamburi, gak enak banyu, tayamum. Itu namanya bermudah-mudah. Tapi kerja keras dulu, selagi waktu masih ada, cari ke selatan, dan nggak di sana, putar ke timur, diteliti, dirazia mana tempat ada air, belum jumpa, cari ke utara, kok tetap belum ada, cari ke barat, kok tetap belum ada. Bila itu rombongan dikerahkan anggota, coba kamu ke sana, coba kamu ke sana, coba kamu ke sana. Ternyata kok nggak ada, berpotensi waktunya akan habis. Ya sudah, kalau gitu tayamum. Beda kan antara orang yang tayamum itu sebuah rukhsah dengan bermudah-mudah. Rukhsah itu cari dengan sungguh-sungguh, ternyata belum ada dan itu sudah berat, baru terima rukhsah. Itu namanya telah bekerja keras. Maka rukhsah itu betul-betul kemudahan. Beda dengan orang yang bermudah-mudah, hanya tolah-tolah sana, nggak ada tayamum. Nah, itu permasalahannya, senada dengan itu. Kesimpulannya, haji tamattu apa hukumnya? Boleh, tapi di tengah kabulnya jangan bermudah-mudah. Sehingga diusulkan oleh orang ini supaya orang itu bisa merasakan perjuangannya yang kuat. Makanya siapa yang menempuh haji tamattu, silahkan. Sudah masuk di bulan haji, dia berangkat safar untuk umrah, setelah itu pulang. Nanti bila sudah waktunya hajian, berangkat lagi. Kapan? Sudah masuk bulan haji. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Bulan apa saja bulan haji? 1. Syawal, 2. Dzulqa'dah, 3. 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Maka siapa yang hajinya tamattu, antara umroh dengan hajinya itu dipisah, ada waktu jeda, silahkan dia ngangsurnya di bulan Syawal. Syawal saya berangkat untuk umroh dan ini sudah musim haji, saya ansur, selesai sa'i Safa Marwah, cukur, pulang. Nanti bila sudah bulan haji, di bulan Dzulhijjah dia berangkat lagi. Yang berangkat dari rumahnya menuju ke area Masjidil Haram. Setelah itu dia itu sudah berbaju, mandi dulu, baru mengatakan labbaika Allahumma bihajjin, lalu menuju ke Mina tanggal 8. Menginap malam 9 pagi baru berangkat menuju ke Arafah. Ini yang diusulkan oleh orang. Siapa orang yang maksud? Kalau Muhammad, yuqalu dikatakan inna Umar, orang ini namanya itu Umar. Inilah sikap peka yang ada pada Umar. Seolah itu sebagai himayatus syariah, penjaga syariat. Karena cukup banyak sekali sikap Umar yang luar biasa seperti itu. Karena Umar itu paham, iman itu tambahnya sehelai demi sehelai, turunnya juga demikian. Maka bila orang itu ada memiliki sikap memudahkan, nanti ada kesan menyepelekan, kurang semangat, sehingga beragama itu malas. Padahal takwa itu butuh mujahadah. Besarnya pahala itu butuh bekerja keras.
Kalau orang itu memiliki bawaan menganggap mudah, bermudah-mudah, sehingga agama itu kayak barang yang sambil lalu, bukan sesuatu yang menjadi pegangan yang dia harus mengagungkannya. Ya tadi contohnya, nyapa repot-repot jamaah dari takbir, yang penting ketemu takbir rukuknya, imam bisa rukuk bareng dengan kan sudah dianggap 1 rakaat. Nanti resikonya begitu. Apa resikonya? 1, hilang semangat. 2, berkurang pahala. Yang ketiga, lama-lama nanti dia terlambat, lebih terlambat. Lama-lama tidak berjamaah biasa. Kenapa berkurangnya seperti itu? Maka inilah yang diantisipasi oleh Umar, termasuk menghadapi bolehnya haji tamattu. Boleh ya boleh, tetapi di tengah kondisi mudah jangan menganggap itu perkara mudah. Maknanya akan punya dampak, dia akan bermudah-mudah dengannya. Nah itu hadis pertama seperti itu. Berikutnya masuk pada ayat di 198. 198. Ya silakan baca 198. Laisa alaikum. Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha indal mash'aril haram wadhkuru kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin. Laisa alaikum, tidak ada atas kalian junahun dosa. Halal, boleh, nggak ada dosa, silahkan. Rukhsah yang sangat besar. Antabtagu, bahwasanya kamu mencari fadlam mir rabbikum, karunia dari Allah Rabbmu. Artinya orang yang niatannya haji, lalu di waktu jeda dari manasik haji dia gunakan untuk berbisnis, maka itu boleh. Kemana? Mau haji, kok membawa barang 5 truk, bolehkah? Boleh. Untuk apa? Dagang. Loh, niatmu kaji po dagang? Niatku kaji, di waktu jeda saya manfaatkan dagang. Lah begitu, itu boleh. Niatku haji, di waktu jeda karena boleh dagang saya akan manfaatkan untuk berdagang. Ini makna dari ayat. Tidak ada dosa atas kalian bahwa kamu mencari karunia dari Allah Rabbmu. Itu di waktu jeda, boleh, silahkan. Tapi jangan sampai dagangmu mempengaruhi manasikmu. Hanya sebatas itu memanfaatkan waktu jeda. Boleh, tujuannya haji, waktu jeda dimanfaatkan dagang. Bersifat nunut, itu boleh. Fa idza afatum min Arafat, maka jika kalian telah berangkat meninggalkan Arafah tanggal 9, sejak dari zuhur sampai matahari tenggelam itu wukuf di Arafah. Nah, bila telah selesai matahari tenggelam, kamu telah tinggalkan Arafah menuju bermalam di Muzdalifah, maka fadhkurullah indal mas'aril haram, supaya kalian memperbanyak zikir kepada di Mas'aril Haram, itu di pinggiran dari Muzdalifah. Maghrib meninggalkan Arafah, semalaman istirahat di Muzdalifah, pagi berangkat menuju ke Mina, maka waktu yang ada sibukkan memperbanyak zikir, dan zikir bentuknya talbiyah, doa dan sebagainya boleh. Kama hatakum, sebagaimana Allah membimbing kamu, wa in kuntum min qabli laminadhdallin, di mana kamu dulunya termasuk orang yang tersesat. Sekarang kita baca hadisnya. Fadhil.
al-Jawzi. Haddatsani Muhammadun qala akhbarani Ibnu Uyainah an Amrin an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kana ukadun wa majannatun wa lil najazi aswaqan fil jahiliyati pada aslamu ayyattajiru bil mawasimi fanazalat laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum fi mawasimil haji. Nah, hadis diceritakan dari Ibnu Abbas. Setelah dibacakan Imam Bukhari dari gurunya, gurunya dari gurunya, kemudian menunjuk ke seorang sahabat namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqal kanat ukaldu, ada ukat itu pasar ukat, wa majannatu itu namanya pasar majannah, wa dzul majas ini juga nama pasar yang ketiga. Ada 3 nama pasar. Apa tadi namanya? 1 ukat, 2 majannah, 3 dzul majas. Itu adalah aswakon, nama-nama pasar fil jahiliyati di masa jahiliyah. Fata'asamu maka kaum muslimin merasa dosa ayat tajiru untuk melakukan perdagangan fil mawasim di musim haji. Jadi di sela-sela manasik haji, misalnya hajinya haji tamattu, ada waktu jeda, nah itu boleh untuk berdagang. Tapi orang-orang ada yang merasa dosa, itu kan pasar jahiliyah. Sementara kita kan punya program haji. Lalu bagaimana menghadapi mereka merasa dosa ini? Fanazal maka turunlah ayat. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlam mir rabbikum, tidak ada dosa kepada kalian bahwa kalian mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maknanya fi mawasimil haji, di musim haji. Sekarang kita bikin sebuah gambaran yang di situ ternyata berpotensi ada waktu longgar. Misalnya datang di Mekah di bulan Syawal, lalu mengadakan umroh, berangkat dari mikot Dzulkhulaifah misalnya, mengatakan labbaika Allahumma bi umrotin, terus talbiyah sampai di Masjidil Haram, tawaf 7 kali putaran, lalu sa'i Safa Marwah, lalu cukur. Ini jeda, ini kira-kira sehari selesai acara ini, itu tanggal 2 Syawal misalnya, lalu menuju ke tanggal 8 Dzulhijjah. Berapa jaraknya? Berapa jedanya? Syawal 28 dino, Dzulqa'dah 30 dino. Berapa itu ya? Meh rong sasi tambah 10 dino, rong sasi punjul. Nah itu boleh masa jeda seperti ini untuk dagang di pasar Uka, di pasar Majana, di pasar Dzul Majas. Walaupun itu pasar peninggalan orang jahiliyah dulu, tapi namanya pasar, itu orang berdagang itu boleh. Nanti baru selesai dagangnya bila sudah tanggal 8. Kenapa? Dia sudah masuk kepada acara manasik haji. Mandi pakai baju ihram, mengatakan labbaika Allahumma bi hajjin. Setelah itu bermalam di Mina, malam 9 sampai pagi. Bila sudah tanggal 9, selepas zuhur ada khutbah, ada adzan, qomat zuhur 2, qomat asar 2, lalu menuju Arafah, wukuf sampai maghrib. Maghrib meninggalkan Arafah menuju ke Musdalifah, bermalam di sana. Paginya di pinggiran Musdalifah, namanya Masjidil Haram, memperbanyak zikir di situ. Setelah itu tanggal 10 melaksanakan 3 kegiatan. Apa 3 kegiatan? 1. Melempar jumrah Aqobah. 2. Cukur. 3.
menyembelih binatang. Ini pantangan haji sudah hilang semuanya kecuali jima. Kemudian bila sudah tawaf ifadah menuju ke Mekah untuk tawaf dan selesai lalu kembali ke Mina, itu pantangan jima sudah hilang. Orang yang hendak berjima, mereka haji sekalian, maka itu boleh. Kegiatan di Mina selama 3 hari, 11, 12, 13, apa kegiatannya? Selepas zuhur melempar 3 jumroh, ula, wusta, dan aqobah. Ya mungkin 1 jam atau 2 jam itu acara manasiknya hanya itu selama 3 hari, melempar 3 jumroh. Selebihnya mau memperbanyak zikir boleh, kajian boleh, mau berdagang boleh. Nanti bila sudah 3 hari baru tawaf wadah, setelah itu nanti acara haji sudah selesai total. Ini makna dari ayat bahwasanya di musim haji, di waktu jeda, orang berbisnis hukumnya apa? Boleh-boleh saja. Ini buat yang mau, bukan sebuah keharusan. Ini 2 ayat yang kita kaji di kesempatan pagi hari ini, 196, 198 dari tafsir Sahih Bukhari berkaitan materi urusan kitab tafsir. Lanjutannya insyaallah kita lanjutkan di jamnya. Kita cukupkan. Ada pertanyaan, disilakan. Istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.